saya bekerja, referensinya undang-undang gitu ya. Saya tugas-tugas yang harus ditangani oleh Wagub pasti saya disposisikan ke beliau. Hasil-hasil temuan BPK, BPKP, apapun pembinaan saya disposisi. Dan ya kalau acara-acara saya sih biasa aja. Setiap saya buat kegiatan di Batam pasti saya undang beliau. Tapi saya nggak tahu, beliau mungkin sibuk mendampingi Pak Rudi, ya, tak punya waktu untuk mendampingi saya, ya. Dan ya kan saya tak bisa larang juga itu. Gitu. Saya kira kan sudah tua sama tua, sudah ada referensi yang masing-masing tahu, sudah bisa mengerti lah, gitu. Ya. Nah, pernah ketika apel saya sampaikan nanti inspektorat kalau ada temuan-temuan tolong komunikasi sama ibu, bahas. Hasilnya lapor ke saya, gitu. Jadi saya setiap disposisi surat pasti ujungnya hasilnya lapor ke saya dengan nota dinas supaya saya bisa ambil kebijakan begitu. Nah kemudian kalau persoalan politik saya kira yang biasa-biasa aja lah ya. Saya sih pikirannya bekerja aja gitu. Ya, kan saya bilang pilkada masih lama. Kalau pilkada masih lama ya kita kerja dulu lah karena ini amanah. Ya, maka saya akan dan saya tidak pernah ngeblok kok ibu acara apa saja. Saya berikan acara apa saja yang saya tak bisa saya disposisi ke beliau. Nah soal beliau bisa datang saat-saat tertentu beliau tak datang batalkan itu karena mungkin kesibukan beliau, gitu ya. Nah saya kira saya dulu pernah jadi wakil bupati. Waktu saya wakil bupati sama Pak Guzrian itu hampir seminggu 2-3 kali pagi saya mesti datang dulu ke ruang bupati. Saya nanya Pak Bu apa tugas saya? Apa yang harus saya kerjakan begitu, gitu ya. Nah saya kira kan masing-masing mengerti. Ya mudah-mudahan ini jalan aja biasa. Acara LPTQ, acara apa kan biasa-biasa aja, gitu ya. Nah saya nggak tahu juga kalau hampir setiap saya acara di Batam pun ya paling-paling Pak Sekda. Kadang-kadang seperti tadi ya nggak ada satupun, camat tak ada, lurah tak ada. Yang mewakili wali kota tak ada, ya penyerahan bantuan saya nggak tahu lah. Padahal warga yang kita kasih itu warga Batam juga, gitu. Ini kan kerja pemerintah bukan kerja pribadi. Kalau kerja pemerintah ya kita mesti sama-sama dorong karena ini kewajiban kita kepada masyarakat di Batam. Jadi gitu. Ya saya kira ini persoalan masing-masing kan berpikirnya beda-beda. Saya nggak tahu lah. Ya. Karena sekali lagi udah sama-sama tua gitu. Jadi sudah tahu porsinya. Saya kan gubernur Kepri itu kan termasuk kota Batam gitu ya. Jadi semua kalau saya kalau ke kabupaten kota lain ya luar biasa para bupatinya menyambut kita, ngajak diskusi. Nah, itu tumpah kayaknya nih. Jadi saya bukan bicara ini, tapi ya inilah kondisinya kalau teman-teman mau sembang-sembang. Tapi bagi saya tidak ada persoalan apa-apa. Biasalah, namanya pemerintah tuh kadang-kadang yang penting program berjalan terus. Maka saya tak pandang ini itu berjalan terus. Saya mesti pimpin dinas-dinas OPD ini supaya kerja dia maksimal gitu. Kemudian waktu itu ketemu di Radisson ya. Saksinya adalah Pak Ma'ruf, saya, Pak Adi Angga, ada satu Amar atau tak salah yang dari Nah, beliau minta kita tidak mencalonkan wali kota. Waktu itu kan kita sudah pengen ngusung Pak Ahmad Izazi. Karena permintaan supaya solid kita ini. Lalu bargainingnya apa? Bargainingnya sebelah tidak mencalonkan di Bintan. Waktu itu kan Bintan calon tunggal awalnya. Ternyata akhirnya mencalonkan. Saya kan tanya, lisan, gimana ini? Kenapa akhirnya calonkan? Oh itu di luar kemampuan saya. Nah kalau di luar kemampuan saya, ini kan di luar kemampuan saya juga bisa saya jawab gitu. Jadi sebenarnya itulah cerita menyeluruhnya gitu. Nah, tapi kan sebenarnya saya tidak mau lah cerita soal ini. Tapi karena saya dengar dari teman-teman saya, bahkan para bupati, setiap ketemu dikirim tuh perjanjian sama siapapun diperlihatkan. Artinya orang ingin mencari popularitas tapi dengan cara, menurut saya sih murahan kalau begitu. Bangun aja daerah, sama-sama kita ayo adu argumentasi, kan lebih bagus. Gitu ya, itu lebih bagus daripada dengan cara-cara begitu. Nah makanya saya perlu sore ini Pak Angga jelaskan supaya jelas cerita sesungguhnya. Jadi sekali lagi saya tidak akan mengkhianati orang kalau orang tidak mengkhianati dulu gitu. Nah, lalu saya pikir ya saya kan nanti tetap kasih porsi lah, yakinlah itu. Tapi kan saya ingin
Kepri ini refleksi semua kabupaten kota. Kalau nanti 7 paling yang kita rolling, yang kita ganti mengisi jabatan, ya saya bisa berikan Batam 1, kabupaten kota lain 1, supaya tidak didominasi oleh satu wilayah. Kalau saya ini egois, saya kok dari Bintan semua nih, karena saya Bupati Bintan. Tapi bukan itu. Di dalam tuh banyak kok OPD-OPD kita yang SDM-nya bagus-bagus. Kita pakai, manfaatkan sama-sama. Ini kan kerja kolektif bersama. Saya akan berikan porsi, ya mungkin nanti apa 1, Bintan 1, Natuna 1, Anambas 1, biar orang Anambas merasakan juga gitu, berjenjang dari kabupaten ke provinsi gitu. Nah kan saya tak mau timbulkan kegoncangan-kegoncangan di sana gitu ya. Nah, kalau ini kan memang khusus karena masalah humas memang mesti saya beresin dulu cepat, karena ini terkait dengan hubungan kita semua. Jadi mungkin itu dari saya, tidak ini, tapi biar teman-teman dengar secara menyeluruh gitu. Ya, saya komit sama orang kalau orang komit sama kita. Gitu. Kenapa kalau orang tidak komit sama kita, kita harus komitmen memenuhi itu. Gitu. Nah, apa yang tidak komit, nah ini Pak Angga yang jelaskan, tak usah saya langsung. Ini kurang bagus pula ya. Bagaimana sama Golkar? Ya, baik, terima kasih Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya mencoba menyampaikan secara singkat. Dan terima kasih untuk yang bertanya, karena ini penting sekali. Karena informasi yang berkembang justru mengarah kepada fitnah. Dan menurut kami ini sesuatu yang zolim, karena dilakukan terus-menerus dan sengaja diviralkan. Bapak dan Ibu, singkat penjelasan bahwa pertama, lumrah apabila satu partai politik dan satu partai politik lainnya berkoalisi membuat beberapa kesepakatan. Dan kesepakatan itu terus terang ada kesepakatan yang tertulis, ada kesepakatan yang tidak tertulis. Tetapi kami pastikan bahwa dua-dua kesepakatan ini punya saksi lebih dari 2 orang. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kami Partai Golkar tidaklah mungkin mengorbankan, tidak ada calon di Kota Batam waktu itu. Tidak ada calon Partai Golkar. Partai politik yang besar, salah satu pemenang dan duduk di pimpinan DPR tidak mencalonkan, dan itu adalah bagian dari kesepakatan. Bapak dan Ibu coba bayangkan, ada kesepakatan tidak tertulis bahwa kita bersama-sama berjuang di Batam, tapi bersama-sama pula berjuang di Kabupaten Bintan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata saudara sebelah justru yang mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat. Dan ada beberapa kesepakatan yang sudah dilanggar sebelumnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini sekarang sudah zaman digital. Kalau dulu orang ingin menentukan jejak kriminal itu dia menggunakan forensik. Sekarang orang untuk menelusuri masa lalu itu cukup dengan jejak digital. Bapak dan Ibu silakan saja Google. Pelantikan gubernur itu seingat saya tanggal 25 Februari. Koreksi kalau saya salah, 2020. Di awal Maret itu sudah ada pernyataan maju sebagai calon gubernur. Apakah ini yang dikatakan teman yang untuk bisa duduk bersama? Nah, kemudian dari pernyataan, karena saya ikut menandatangani sebagai saksi, Bapak dan Ibu, pernyataan itu sebetulnya pernyataan yang umum, dan saya pastikan tidak ada nama sekda yang diusulkan di situ. Itu dikosongkan. Nama yang gembar-gemborkan inisial J itu saya pastikan tidak ada. Ini biar J tahu juga bahwa dia tak diusulkan. Yang J ya, tidak diusulkan dan akan dibicarakan bersama-sama. Dan pasal 3, ya saya sebagai orang yang mengkoreksi pernyataan itu tidak mungkin mau menjerumuskan calon gubernur kita. Bahwa secara jelas dikatakan apabila terjadi perselisihan akan dimusyawarahkan secara mufakat untuk kepentingan yang lebih besar. Tetapi sekali lagi digital forensik, jejak digital, Bapak dan Ibu search lagi berapa banyak penekanan-penekanan melalui ancaman demo lah,
pengerahan masalah, ancaman ini itulah, dan ini sebetulnya kita sebagai sebuah partai politik tak bisa ditekan. Kalau kita mau duduk bersama, sekarang bersama, ayo kita berunding. Bukan baru saja pelantikan tanggal 25 Februari, jejak digital Bapak dan Ibu lihat sudah menyatakan akan maju sebagai calon gubernur yang berarti akan menjadi lawan politik di tahun 2024. Jadi ini biar fair Bapak dan Ibu, bahwa beliaulah yang inisial R tersebut yang lebih dulu melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, termasuk diantaranya kesepakatannya banyak, tapi saya sebutkan satu tadi, Batang kita tak dukung, Batang kita tidak mencalonkan, ternyata Bintan kita tidak didukung. Termasuk juga ada kesepakatan Bapak dan Ibu, pembagian wilayah pemenangan kami di luar Batam dan Karimun, yang sahabat kita itu pemenangan wilayah Batam dan Karimun. Bapak dan Ibu, saya buka-bukaan saja. 1 bulan sebelum pilkada ada survei RSI yang mengatakan secara jelas suara kami menurun karena sebab-sebab tertentu. Artinya apa? Ada sentimen negatif terhadap pasangan kami, dan kami harus turun langsung ke Batam dan Karimun. Nah, ternyata jaminan mengamankan Batam dan Karimun itu tidak juga terbukti. Jadi ini diantara Bapak dan Ibu sekalian sebab-sebab kenapa kesepakatan itu sebetulnya sangat mungkin ditinjau ulang. Oh, ada kok pasal berikutnya, apabila tidak terjadi kesepakatan, perselisihan, dimusyawarahkan secara mufakat untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, ini kami sampaikan supaya tidak terjadi fitnah seolah-olah yang mengatakan yang ingkar janji itu Pak Gubernur. Ini kami sama sekali nyatakan tidak, bahwa kesepakatan yang dibuat telah dilanggar terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kok kami kesepakatannya tidak tertulis, kok yang sebelah tertulis? Justru kami pertama, ya kita positive thinking. Yang kedua, beliau sendiri yang mengatakan, saya saksi beliau sendiri, kalau beliau berbohong maka beliaulah yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. Yang mengatakan lebih kuat pernyataan tidak tertulis dan ucapan itu adalah beliau sendiri. Konfrontasilah dengan saya dan saya siap mengatakan ini di depan beliau. Justru yang mengatakan lebih kuat pernyataan tidak tertulis itu beliau. Pernyataan lisan beliau katakan itu jauh lebih kuat karena kita juga punya saksi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kami sampaikan bahwa ya janganlah menggunakan pihak-pihak lain untuk menekan-menekan, ya. Karena yang tahu kesepakatan ini kan hanya kami yang bertantangan dan saksi. Berarti kalau ada pihak lain tahu, yang memberitahu kalau tidak kami ya beliau. Dan Bapak dan Ibu, jejak digital masih ada, silakan di search. Awal Maret itu sudah ada pernyataan maju sebagai gubernur. Setelah itu ada tekanan-tekanan untuk kita melalui pihak ketiga. Saya kira itu Bapak dan Ibu, nanti kalau ada pertanyaan akan kami jawab kembali. Terima kasih. Berpikir kita benar sendiri, kita biasa menggunakan cara-cara begitu, sama orang lain belum tentu bisa. Mungkin di masa lalu bisa gitu, sama yang lain, tapi sama kita tak bisa, gitu ya. Kita ini orang politik gitu, nggak bisa main tekan, main ini tak bisa. Kita mesti main kompromi, dan kompromi itu nanti mesti ada pasti. Biar aja ini berjalan. Yang penting program jangan stagnan. Dan saya kira nggak pengaruh kok sama masyarakat. Hadir tak hadir pejabat, saya acara jalan terus, bantuan jalan terus tuh Pak Sokrates. Tak ada masalah itu ya. Nah, jadi tenang aja. Ya, saya bilang kita ini udah tua-tua, pandailah nanti kita menyelesaikannya itu. Nah, ini kan ya biasalah pengantin baru, tapi jangan terlalu lama barunya gitu ya. Bisa nanti selesai. Yang penting masing-masing mengerti, saya ini pimpinan saya si A gitu, bukan si B gitu ya. Tapi kalau selagi tak ngerti, saya ini pimpinan saya si A, tapi yang ikut perintah si B nggak, susah mau selesai gitu. Nah, saya kira ini masing-masing bisa ngerti. Kan Ibu adalah wakil gubernur saya gitu. Jadi saya sama-sama, tapi saya nggak pernah kok ngeblok ini apa semua. Surat saya, tugas saya kasih gitu. Tapi nggak ada salahnya kan. Kalau kita acara sama-sama biasa ngobrol, biasa ini gitu ya.
Dan insya Allah lah, jadi Pak Sokrates nggak perlu sampai ketua umum itu Pak ya. Walaupun saya nggak jadi tampil di TV, nggak tahu saya siapa ini begitu, saya sabar aja kok, nggak ada masalah. Saya pikirkan banyak jalan lain kalau kita mau populer kan nggak perlu takut kalau saya populer, kan kerja aja sama-sama gitu aja. Saya nggak menuduh siapa-siapa ya, sekali lagi. Kemudian yang bukan sulit, kapan saja dia bisa cair gitu ya. Jadi semua bisa dibicarakan dan yakinlah, biar aja ini berjalan, nanti ada satu titik temu yang baik untuk kita bersama ke depan ya. Kira-kira itu, terima kasih. Terkait pelantikan tadi pagi sudah ada dapat informasi dari Pak Gubernur. Jadi gini ya, gini cerita kronologis yang sebenarnya. Saya tidak tahu ada pelantikan, karena saya tadi malam baru di forward jam 8 malam masih ada itunya. Memang satu hari sebelumnya, semalam hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Kamis kemarin saya kan penuh tuh jadwal saya di Kota Batam, dan jam 2 siang itu Kabak protokol nelpon Mbak Rani, bahwa katanya Pak Gubernur mau bicara sama saya. Karena saya sibuk lagi pidato, ada fotonya saya lagi pidato dan sambutan, kata Mbak Rani ya nanti Pak disampaikan. Terus saya lanjut lagi yang kedua ketiga, dan beliau minta lagi ini enggak, udah bisa enggak Pak, ini lagi difotokan, ibu lagi sampaikan. Oke. Dan gitu jam sore ininya ajudannya nelpon ke Mbak Rani bahwa Pak Gubernur pas pula saya lagi di wawancara, lagi rame-ramainya, dan langsung beliau ambil mau memberitahu itu mungkin, tapi saya tidak sempat ngomong. Dan masalah pelantikan ini saya tidak tahu menahu. Dan yang kedua, saya di PO itu jam 8 malam tadi malam bahwa akan ada pelantikan pagi ini. Nah, seperti itu. Jadi ya kalian tanya sendiri ke Pak Gubernur. Ya. Jadi ya di antara banyak itu kan salah satu posisi yang menjadi sorotan mungkin posisi sekda. Berarti sampai sejauh ini juga belum ada pembicaraan ke sana ya, Bu? Siapa yang akan didiskusikan? Oh, saya tak tahu karena saya tidak dikasih tahu. Nah, saya tidak tahu dan saya tidak dikasih tahu. Ya tadi malam lah ini masih ada bahwa bawah jam 7 ini akan ada itu. Karena saya terlambat karena ada 2 poin hari ini saya kegiatan hari ini. Memang ditujukan ke wakil. Jadi merasa kecewa atau tidak? Tanya Pak Gubernur saja lah. Kalau ibu pribadi, ibu pribadi, Bu. Sama Pak Gubernur. Ibu pribadi gimana perasaan ibu? Kata kecewa. Benar, kan ini kalian bisa tahu sendiri lah, tanya aja sendiri. Tapi tidak merasa ditinggalkan atau seperti apa gitu? Tanya Pak Gubernur. Seperti apa ya? Ya. Ibu hadir tadi di pelantikan. Oh, karena saya ada DPRD, karena saya juga kegiatan saya bukan merangkul lah kegiatan saya sebagai ketua PKK Kota Batam yang banyak kegiatannya. Yang kedua, saya ketua istri-istri dari BP Batam. Jadi kami punya kegiatan sendiri, Pikori di sana. Jadi banyak sekali kegiatan yang saya harus jalankan. Nah, itu kronologisnya seperti itulah. Nah, kalian bisa Dikasih tahu cuma di last minute aja, Bu. Last minute ya, Bu. Nah, kalian tanyalah Pak Gubernur kenapa gitu ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Hati-hati, Bu. Aduh.